Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitriani SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bima. Fasilitator Bapak Joni Saputra SR SS, pengajar praktik Ibu Nur Fajri SPD. Tugas mulai dari diri, modul 2.3. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Perasaan saya ketika diobservasi oleh kepala sekolah, saya merasa sedikit gugup dan takut. Akan tetapi sebagai seorang guru yang sedang belajar meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, saya berusaha menampilkan yang terbaik dan saya selalu berusaha menerima saran dan masukan Bapak Kepala Sekolah karena saya yakin umpan balik tersebut dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Yang kedua, ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca observasi tersebut. Pada saat diobservasi oleh kepala sekolah, saya mendapatkan apresiasi yang cukup baik karena saya sudah berhasil melakukan pembelajaran yang inovatif dan menarik dengan belajar sesuai kebutuhan profil belajar siswa. Pada kegiatan observasi itu juga diberikan umpan balik dan beberapa masukan yang membangun agar saya dapat melanjutkan dan lebih meningkatkan lagi kreativitas dalam belajar. Masukan itu sebagai perbaikan pada pembelajaran yang berikutnya. Yang ketiga, menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Menurut saya, proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu saya lebih berkembang sebagai seorang pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberitahu sebelum akan mengadakan supervisi. Yang kedua, supervisor yang akan melakukan supervisi sebaiknya memberikan contoh dan bagaimana cara melakukan suatu kegiatan pembelajaran ataupun administrasi yang baik, serta memberikan poin-poin penilaian yang akan dilakukan. Yang ketiga, proses supervisi harus dilakukan secara teratur dan terjadwal, sehingga seorang pendidik akan selalu mempersiapkan diri dengan baik dan perbaikan akan terus terjadi. Yang keempat, proses supervisi harus dilakukan dengan tujuan yang jelas. Yang kelima, proses supervisi harus mengutamakan umpan balik yang konstruktif dan positif. Pendidik harus diberi umpan balik yang jelas dan spesifik mengenai kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran, serta diberikan saran dan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan kemampuan mengajar. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada pendidik untuk berpartisipasi aktif dalam proses supervisi. Pendidik dapat mengajukan pertanyaan, memberikan masukan dan saran, serta berdiskusi. Yang terakhir, mengenai upaya perbaikan dan pembangunan. Yang keempat, menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai dengan 10. Situasi belum ideal 1 dan situasi ideal 10. Jika saat ini saya menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, posisi saya sehubungan dengan gambaran ideal, maka saya berada pada posisi di angka 7,5. Saya belum mempunyai pengalaman dalam memberikan supervisi kepada yang lain, hanya mempunyai pengalaman ketika diobservasi saja, serta pengetahuan mengenai hal-hal berkaitan dengan supervisi masih kurang banyak, sehingga saya harus terus belajar. Aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Untuk mencapai situasi yang ideal, saya membutuhkan dukungan dan penguatan dari seluruh warga sekolah. Saya harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, dan kemampuan observasi yang baik, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang baik untuk menciptakan motivasi belajar murid. Yang keenam, apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 2.3, saya ingin memahami semua materi dengan baik dan menerapkan hal tersebut dalam proses pembelajaran dan sosialisasi di sekolah.
Saya juga ingin berlatih menerapkan teknik coaching dalam praktik baik lingkungan sekolah, saling membantu kekurangan dan berbagi kebaikan dan pengetahuan bersama. 7. Apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan dalam modul ini? Kegiatan yang pertama coaching, yang kedua diskusi kolaborasi, yang ketiga observasi dan umpan balik. Materinya, yang pertama keterampilan coaching, yang kedua keterampilan mengajar, yang ketiga pengetahuan dan pemahaman kurikulum, dan yang keempat penilaian dan evaluasi. Manfaat: yang pertama, meningkatkan keterampilan coaching untuk teman sejawat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mengajar guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengajaran guru. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran siswa. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri guru dalam mengajar. Yang keenam, meningkatkan kemampuan guru untuk melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran siswa secara efektif. Dan yang terakhir, meningkatkan pengembangan dan pemahaman kurikulum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.